古族终于再现气彩，总算恢复到巅峰状态。将它交给我来保管。我不能答应，我需要他来确定我父亲的生死。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-151. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan telah sampai di tempat dari upacara kedewasaan dari klan Gu untuk memeriksa garis keturunan Dodi yang berada di generasi muda, yang garis keturunan itu dibagi dari 1 sampai 10. Singkatnya, proses pengukuran tersebut dimulai dari Lin Kuang sampai pada akhirnya sampai ke Guyao, yang pada akhirnya Guyao mendapatkan hasil berupa tato emas berwarna ungu. Dan setelahnya Guyao menantang Shoyan untuk melakukan pertarungan duel, dan Shoyan menerima tantangan itu dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit, yang pada akhirnya mereka masing-masing mengeluarkan teknik andalan mereka, yaitu Shoyan menggunakan teknik api Extermination Lotus, sedangkan Guyao menggunakan teknik jari tingkatan Tiannya, yang dalam peraduan tersebut Shoyan bisa menang peraduan mereka, tetapi sayangnya serangan apinya Shoyan dihentikan oleh penetua Tong Xuan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah pertarungan Shoyan melawan Guyao sebelumnya, yang setelahnya penetua Tong Xuan memisahkan mereka berdua dan menyuruh kepada mereka berdua untuk kembali ke tempat mereka masing-masing karena upacara kedewasaan yang masih belum selesai dan sekarang merupakan giliran dari Sun Er. Setelahnya Shoyan dan juga Guyao turun dari sana dan kembali ke tempat mereka masing-masing, dan di sana Sun Er khawatir dengan Shoyan. Shoyan menenangkan kepada Sun Er bahwasanya ia baik-baik saja. Ia hanya kehabisan kekuatan dan dirinya hanya membutuhkan istirahat, maka setelahnya ia akan kembali pulih. Di sana juga Ketua Mang kagum dengan kekuatan Shoyan, dan ia yakin dengan Shoyan yang telah menunjukkan kekuatannya, para anggota dari klan Gu kemungkinan besar akan respect kepada Shoyan sekarang dan akan memberikan izin kepada Shoyan untuk pergi ke pemakaman Tianmu. Sekaligus juga Sun Er nantinya akan membantu Shoyan untuk bisa mendapatkan hak keluarga Xiao kembali dari anggota klan Gu-nya. Shoyan berterima kasih atas bantuan dari Sun Er, dan setelah itu pun Sun Er pergi ke tempat acara kedewasaan untuk mengukur garis keturunan Dodi-nya. Kemudian Sun Er pergi menemui ketua Tong Xuan, yang untungnya ketua Tong Xuan ini berbeda dengan ketua klan Gu lainnya, yang di sini ketua Tong Xuan tidak ingin untuk menyudutkan Shoyan dan juga Sun Er. Ia justru merasa lega karena Shoyan yang mampu menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan duel melawan Guyao, yang hal ini akan membantu Shoyan untuk bisa dihormati di klan Gu mereka. Jika saja pertarungan duel ini tidak dilakukan, maka sudut pandang dari klan Gu akan selalu terus untuk merendahkan Shoyan. Tetapi untungnya berkat Shoyan memenangkan pertarungan duel sebelumnya, kemungkinan besar Shoyan tidak akan lagi dipandang rendah oleh para penetua klan Gu lainnya. Sun Er memahaminya, dan setelah itu pun Sun Er mulai mengukur garis keturunan Dodi-nya. Kemudian pun Sun Er berdiri di atas alat pengukuran, yang setelahnya pun alat pengukuran mulai mengukur kekuatannya Sun Er. Yang di sana mereka melihat kalau Sun Er berhasil untuk mengaktifkan beberapa kristal. Dari 1 kristal sampai pada akhirnya Sun Er bisa mengaktifkan 9 kristal yang berada di alat pengukuran itu, yang seketika membuat para penetua kaget dan juga senang karena Sun Er berada di tingkatan ke-9, yang hal ini akan menjadi pertanda bahwasanya Sun Er akan bisa menerobos ke ranah Doseng. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, ternyata Sun Er pada akhirnya bisa untuk mengaktifkan sampai 10 kristal yang menandakan kalau Sun Er berada di tingkatan 10, yang membuat orang-orang di sana menjadi semakin kagum.
dan orang-orang pun mengakui kalau garis keturunan Dodi yang dimiliki oleh Sun Er merupakan garis keturunan yang paling tinggi dibandingkan dengan semua orang. Shoyan juga sangat senang melihat keberhasilan Sun Er. Penetua Tong Xuan sangat senang dengan Sun Er yang bisa mencapai tingkatan ke-10 dari garis keturunan Dodi mereka. Selama ribuan tahun belum adanya orang yang bisa sampai ke 10 tingkatan seperti Sun Er sekarang, dan Sun Er menjadi yang pertama setelah ribuan tahun itu. Dan di sini pun penetua Tong Xuan juga mengeluarkan kuas spesial yang disebut sebagai kuas kaisar yang ditugaskan untuk mengukir simbol warna-warni dari garis keturunan tertinggi mereka. Dan setelahnya penetua Tong Xuan mengukir simbol emas warna-warni kepada Sun dan setelahnya pun terdengar banyak para anggota dari keluarga Gu, termasuk para penetua yang sangat senang menyoraki Sun Er karena keberhasilan Sun Er yang memiliki tingkatan ke-10 dari keturunan Dodi mereka yang selama ribuan tahun tidak pernah muncul dan kali ini akhirnya muncul. Setelahnya Sun Er kembali ke tempatnya Shoyan, yang Shoyan juga memberikan ucapan selamat kepada Sun Er yang bisa mengaktifkan sampai tingkatan ke-10 dari garis keturunan Dodinya. Dan karena sekarang semua masalah yang selesai, di sini pun Ketua Mang menyarankan kepada Shoyan untuk pergi beristirahat dan memulihkan kekuatannya yang akibat pertarungan sebelumnya melawan Guyao. Sun Er juga setuju dengan pendapat Ketua Mang serta menyuruh kepada Paman Li untuk menjaga Shoyan. Tetapi di saat bersamaan, anggota klan Hun yaitu Hunya dan juga Hun Li, mereka tampaknya tidak suka dengan Sun Er yang bisa mengaktifkan tingkatan ke-10 garis keturunan Dodi mereka, karena hal itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Dan di sini pun Hunya bersama dengan Hun Li memiliki rencana untuk melenyapkan Sun Er. Di malam harinya, desa Shoyan yang masih beristirahat dengan dijaga oleh Yisian, di sana Sun Er menghampiri Yisian bertanya bagaimana kondisinya Shoyan. Yisian menjawab akibat pertarungan sebelumnya, Shoyan ternyata kehabisan kekuatan dengan jumlah yang sangat banyak yang mengakibatkan Shoyan masih membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama. Sun Er merasa khawatir mendengarnya dan memberikan obat pemulihan kepada Yisian untuk nantinya diserahkan kepada Shoyan. Yisian bertanya kenapa tidak Sun Er saja yang menyerahkan obat pemulihan itu kepada Shoyan secara langsung. Sun Er menjawab kalau dirinya masih memiliki urusan lain untuk menghadapi para penetua dari klan Gu-nya, karena Sun Er yakin para penetua dari klan Gu masih keberatan dengan keberadaan Shoyan di sini, dan kemungkinan para anggota dari penetua klan Gu masih tidak akan memberikan izin kepada Shoyan untuk pergi ke pemakaman Tianmu. Kemudian pun kita berpindah ke tempat perkumpulan dari para penetua keluarga Gu, yang di sana mereka sedang membicarakan mengenai kuota untuk memasuki pemakaman Tianmu. Yang dalam pembicaraan mereka memberitahu kalau setiap anggota dari 8 klan kuno hanya diperbolehkan 2 anggota saja untuk masuk ke dalam sana. Tetapi sekarang dalam pertemuan ini, keluarga kuno dari keluarga Li tidak muncul dalam pertemuan mereka, dan kuota yang dimiliki oleh klan Li akan diambil oleh klan Gu. Karena itu sudah merupakan aturannya, membuat klan Gu nantinya bisa mengirimkan 4 anggota. Tetapi di sini mereka masih memikirkan tentang klan Shao, karena di sini Shoyan telah muncul. Perwakilan dari klan Shao, mereka di sini berdiskusi memikirkan apakah Shoyan layak untuk mendapatkan kuota ini. Dalam perdebatan ini adanya 2 pendapat, yang dimana pendapat pertama adanya para penetua yang setuju untuk membiarkan Shoyan masuk ke pemakaman Tianmu, tetapi pendapat lainnya adanya para penetua yang tidak setuju untuk kuota dari keluarga Shao diberikan kepada Shoyan karena menganggap keluarga Shao sekarang tidak termasuk lagi dari 8 klan kuno. Tetapi setelahnya Sun Er datang ke tempat mereka dan marah kepada mereka, mengatakan bahwasanya klan Gu selama ini selalu mengambil kuota dari klan Shao karena klan Shao yang tidak pernah muncul. Tetapi pada saat ini klan Shao akhirnya telah muncul dengan diwakilkan oleh Shoyan. Sudah saatnya hak yang dimiliki oleh klan Shao dikembalikan lagi kepada klan Shao yang sekarang merupakan Shoyan. Tetapi para penetua yang masih tidak suka kepada keluarga Shao, mereka membantah pendapat Sun Er dengan mengatakan kalau
mereka harus mendahulukan keluarga Gu mereka? Sun Er menjawab dirinya masih mementingkan klan Gu mereka, tetapi untuk dalam segi keadilan Sun Er harus menegakkan keadilan tersebut secara adil, dan jika mereka tidak menegakkan keadilan ini maka keluarga Gu akan sangat memalukan. Tetapi para penetua merasa kesal dengan pendapat dari Sun Er dan menganggap Sun Er telah merobos masuk ke tempat rapat dari para petinggi klan Gu. Sun Er pun dengan marah mengeluarkan simbol warna-warni yang telah ia dapatkan sebelumnya sambil mengatakan apakah simbol warna-warni ini kurang untuk bisa dipandang tinggi oleh mereka semua. Dan di sana penetua Tong Xuan menjelaskan kalau simbol warna-warni yang dimiliki oleh Sun Er merupakan simbol dengan keberadaan yang tinggi. Menurut aturan klan Gu mereka, orang yang memiliki simbol warna-warni jabatannya bahkan bisa lebih tinggi daripada penetua klan Gu biasa. Jadinya pendapat Sun Er merupakan prioritas utama mereka. Dan setelah itu pun para penetua yang sebelumnya memojokkan Sun Er, mereka tak berani lagi untuk menjawab Sun Er, dan penetua Tong Xuan pun memberikan kesimpulan bahwasannya kuota dari keluarga Shao akan diberikan kembali kepada Shoyan. Sun Er yang mendengar itu menjadi lega dan menerima pendapat dari penetua Tong Xuan. Setelah itu Sun Er pergi dari sana, dan juga setelahnya adanya ketua dari klan Gu yang muncul, dengan di sini ia juga mendukung Sun Er dengan memperbolehkan Shoyan memasuki makam Tianmu karena menganggap Shoyan sebagai orang yang hebat. Kemudian pada keesokan harinya, di saat Shoyan yang mencoba untuk melakukan pelatihannya, tiba-tiba saja Shoyan malah tanpa sengaja memasuki tempat peristirahatan dari sosok penetua dari klan Gu. 若有惊扰之处，还望前辈见谅。 Shoyan pun meminta maaf kepada penetua itu, tetapi penetua itu justru berbicara mengenai latar belakang dari keluarga Shao yang telah kehilangan dari garis keturunan Dodi mereka. Shoyan pun menyadari kalau penetua ini ingin bertemu dengan dirinya secara sengaja, dan Shoyan bertanya siapa nama ketua ini. Ketua itu memperkenalkan dirinya dengan nama Gu Yao, sekaligus memberitahu kalau ia merupakan ayahnya Sun Er. Shoyan yang mendengar itu seketika menjadi kaget karena ketua Gu Yao ini merupakan ketua utama dari klan Gu, dan Shoyan penasaran kenapa ketua Gu Yao datang ingin menemui dirinya. Penetua Gu Yao langsung to the point, yang di sini penetua Gu Yao ingin menyimpan batu Gyo kuno yang dimiliki oleh Shoyan, yang diketahui oleh ketua Gu Yao bahwasanya batu Gyo kuno itu dimiliki oleh Shoyan, dan ketua Gu Yao memberitahu kalau batu Gyo tersebut merupakan batu yang memiliki rahasia untuk bisa menerobos ke ranah Dodi, dan batu Gyo itu sendiri sekarang telah terpecah menjadi 8 bagian, dan salah satu dari pecahan 8 bagian itu dimiliki oleh Shoyan, dan karena batu giok ini yang sangat penting dan sekaligus akan jadi sangat berbahaya jika jatuh ke tangannya salah seperti aula jiwa, di sini penetua Gu Yao ingin meminta batu giok kuno tersebut agar dijaga oleh klan Gu. 我不能答应，我需要他来确定我父亲的生死。 Shoyan yang mendengar itu tidak bisa menyerahkan giok kuno tersebut karena giok kuno itu merupakan kompas bagi Shoyan untuk bisa menemukan keberadaan ayahnya. Sekaligus ya mikir juga lah ya, ketua Gu Yao ini orangnya gak tahu diri banget, udah gak jaga garis keturunan Dodi klan Shao, kini minta batu giok milik Shoyan lagi. Untungnya di saat kondisi yang menegakkan tersebut adanya Sun Er yang menghentikan ayahnya, yang seketika membuat ketua Gu Yao terdiam, dan ketua Gu Yao pun langsung pergi dari sana karena takut harus berdebat dengan anaknya. Shoyan juga menenangkan kepada Sun Er bahwasanya semuanya juga baik-baik saja. Sekaligus Sun Er memberitahu kalau Shoyan sekarang mendapatkan kuota untuk pergi ke pemakaman Tianmu. Singkat cerita, hari mereka untuk memasuki pemakaman Tianmu telah dimulai, dengan di sini Shoyan akan pergi bersama dengan Sun Er menjadi satu kelompok, yang di sana juga Shoyan melihat adanya kelompok-kelompok lainnya. Dan singkat cerita, penetua Tong Xuan muncul dan membuka gerbang untuk menuju ke pemakaman Tianmu, dan setelahnya pun mereka masuk ke dalam pemakaman Tianmu. Biar kalian lebih paham, mari kita bahas untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, perjalanan Shoyan bersama Sun Er menelusuri makam Tianmu berlanjut, dengan Shoyan memburu para makhluk energi untuk mendapatkan kristal energi, yang kristal energi itu memiliki khasiat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi sayangnya di saat itu mereka mendapatkan gangguan
bantuan dari para anggota klan Hun yang dipimpin oleh Hunya bersama dengan para bawahannya untuk menghabisi Shoyan di tempat tersebut, yang untungnya adanya Sun Er yang akan melindungi Shoyan dengan kemampuan api emasnya. Dan di saat itu anggota dari klan Hun mencoba untuk menyerang Shoyan, yang di saat ini Shoyan sebenarnya tidak bisa diganggu karena ia mencoba untuk menerobos ranah Dozun bintang 6. Tetapi untungnya di waktu yang sangat tepat Shoyan telah berhasil untuk melakukan terobosan itu, yang setelahnya Shoyan menggunakan teknik Dao tingkatan Tiannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari cerita karangan novel yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang gak guna ataupun buruk dibuang aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!